bagaimana kita mendisiplin pikiran. Nah, malam ini kita akan melanjutkannya. Sebetulnya permulaan, awal mula dari upaya untuk meraih kehidupan yang lebih baik, merealisasikannya dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga, harus dimulai dari pikiran. Sekali lagi, harus dimulai dari pikiran. Menurut saya, semua orang yang memiliki pikiran punya hak untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Hanya saja di dalam perjuangannya ada orang yang berhasil dan ada orang yang tidak berhasil. Kenapa orang yang tidak berhasil? Dapat saya simpulkan bahwa itulah orang yang tidak berhasil mendisiplin pikirannya untuk memikirkan hanya hal-hal yang baik saja. Hanya hal-hal yang tidak baik. Itu orang yang tidak berhasil. Tapi orang yang berhasil mendisiplin pikirannya hanya memperhatikan hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia. Malam ini saya ingin berkata, jangan menyerah dengan melihat sulitnya perjuangan kita untuk mendisiplin pikiran kita. Karena saya tahu kita ingin memikirkan hal yang baik, tapi situasi dan kondisi di sekitar kita serba menyuguhkan buat kita hal-hal yang buruk, yang seolah-olah terus menggoda kita untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Bahkan kadangkala orang berkata begini kepada saya, "Pak, bagaimana untuk tidak memikirkan hal-hal yang buruk?" Itu yang kita dengar, itu yang kita lihat, itu yang kita alami. Maka saya ingin menegaskan, tutup mata dan tutup telinga dari semua hal buruk yang datang itu. Seperti contoh, sekarang ini begitu banyak sekali beredarnya hoax sekitaran COVID-19, bahkan yang lain-lainnya. Banyak sekali kabar buruk yang terus viral. Saya ingin berkata, mulai malam hari ini, pilihlah hanya memikirkan dan mendengar hal yang baik saja. Semua yang buruk singkiri. Manfaatkanlah kemampuan dan kekuatan kita untuk dapat memilih. Karena bagaimanapun juga pilihan tetap ada di tangan kita. Pilihan tetap ada di tangan saudara. Kalau saudara mau menikmati kehidupan yang lebih baik, maka pikirkanlah hanya yang baik saja. Dengarkanlah hanya kabar yang baik saja. Semua yang lainnya buang. Semua yang lainnya tolak. Semua yang lainnya cuekin. Semua yang lainnya bilang, emang gue pikirin. Itu sikap yang harus kita ambil. Kita harus melakukannya sedemikian rupa. Tapi saudara, saya harus berkata bahwa kemampuan untuk kita memilih harus didukung oleh kemampuan kita untuk dapat melihat mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa contoh yang baik dan yang buruk itu. Sebetulnya hal inilah yang harusnya kita tahu. Misalnya, antara marah dan tersenyum. Tentu lebih baik tersenyum dong. Masa lebih baik marah? Lebih baik tersenyum. Jadi apapun situasinya, tersenyumlah. Apapun kelakuan orang itu, tersenyumlah. Apapun situasi yang kita hadapi, tersenyumlah. Karena seburuk apapun juga situasi yang kita sedang hadapi, pasti ada kebaikan di balik ini semua. Mungkin itu selalu mungkin. Cuman mungkin saja hari ini kita belum tahu apa yang baik di balik ini semua. Tapi saya tahu pasti ada hal yang baik. Oleh karena itu, pilihlah hanya memikirkan hal yang baik saja. Nah, saya ingin ajak saudara untuk memahami ini. Tuhan kasih otak, kasih pikiran, kasih akal buat manusia. Dengan maksud supaya dengan otak, dengan akal, dengan pikiran itu manusia dapat memperbaiki hidupnya. Sekali lagi, supaya dengan otak, dengan pikiran, dengan akal yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia, manusia dapat memperbaiki kehidupannya. Jadi kalau kehidupan seseorang tidak baik-baik, maka pikirkanlah ini. Apa yang ada di pikiran orang itu? Pasti selalu hal yang buruk yang terus dia pikirkan. Andaikan dia bisa mengganti isi pikirannya, maka jalan hidupnya pun akan berganti. Nah, saya ingin jelaskan lebih lanjut. Tatkala seseorang memikirkan hal-hal yang buruk, maka sebenarnya dia sedang mensalahfungsikan fungsi otaknya sesuai dengan tujuan Tuhan memberi otak kepadanya.
Karena sekali lagi, Tuhan memberi otak, akal, pikiran kepada manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, kehidupan yang lebih baik tidak dapat kita tuntut kepada orang lain, dari orang lain. Itu haruslah merupakan upaya mandiri kita. Tidak boleh kita tuntut kepada pemerintah, karena sebesar apapun kemampuan pemerintah, sebaik apapun juga pemerintah, tidak dapat memberi kehidupan yang lebih baik, yang sempurna, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi hasil yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik itu apa? Haruslah merupakan hasil karya nyata kita sendiri, yang dimulai dengan memikirkan hal-hal yang baik saja. Jadi pilihlah hanya memikirkan hal-hal yang baik saja. Itu yang harus kita lakukan. Dalam kenyataannya, kehidupan ini terlalu banyak menyuguhkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat otak kita penuh, hal-hal yang membuat dada sesak. Tapi malam hari ini, dengan kita belajar bersama malam ini, kita tahu caranya. Buang semua itu, karena tahu juga rasanya tidak enak, toh. Jangan memikirkannya. Pikirkan hal yang indah, pikirkan hal yang baik, pikirkan kekuatan kita bersama yang dapat kita satukan untuk melawan virus corona ini dan menyingkirkannya dari bumi Indonesia. Itulah yang harus kita pikirkan. Kalau mau memikirkan virus corona tetap ada dan virus corona tidak ada lagi, mana yang lebih baik? Pasti virus corona tidak ada lagi di Indonesia. Situasinya itu pasti lebih baik, dan atmosfer situasi pikiran kita menjadi sehat, menjadi bersemangat, menjadi lebih baik. Jadi pikirkanlah hal yang baik-baik. Memikirkan miskin dengan tidak miskin, lebih indah memikirkan tidak miskin. Jadi kalau punya kesempatan untuk memikirkan tidak miskin, lalu kita taruh itu pada pikiran kita, lalu kita pusatkan pikiran kita ke situ, kita kasih otak kita untuk berjalan di situ, lalu kita cari jalan bagaimana supaya tidak miskin. Kita berupaya keras, kita bekerja keras, kita cari peluang. Kalau perlu belajar, kita belajar. Kalau perlu mentor, kita cari mentor. Maka pastilah kehidupan yang lebih baik itu akan menjadi milik kita. Sekali lagi, kehidupan yang lebih baik bukanlah pemberian orang lain, bukanlah bonus yang lain. Bahkan saya ingin berkata, ada sebagian orang yang mempercayai bahwa kehidupan yang lebih baik itu hanyalah hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau Tuhan hanya memberi hidayah pada orang lain dan memberi kesengsaraan buat yang lain? Tuhan pasti tidak adil, dan bukan itu maksudnya. Tuhan dengan begitu adilnya memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Hanya saja cara untuk mencapainya harus dimulai dari pikiran kita, harus dimulai dari otak kita, harus dimulai dari akal kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Kita harus memiliki kemampuan untuk dapat mencapainya, dimulai dari memikirkan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, malam hari ini saya mau menekankan apa yang saya tekankan di awal, bahwa pilihlah, manfaatkan kemampuan untuk memilih. Kalau Bapak Ibu tahu yang baik, maka pilihlah itu semuanya. Kalau tidak tahu yang baik, tidak tahu perbedaan yang baik dan yang buruk, saya rasa itu cuma anak-anak yang tidak tahu yang baik dan buruk. Dan pilihlah yang baik saja, dan kemudian ambillah keputusan untuk hanya memikirkan hal-hal itu semuanya, sehingga kita semuanya akan menikmati hasil dari kekuatan keputusan. Biarlah itu yang akan kita alami, sehingga saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan, kita terus memikirkan dalam rangka upaya untuk menyingkirkan corona dari bumi Indonesia. Kita terus bersatu di dalam pikiran kita bahwa corona harus musnah dari Indonesia, corona harus angkat kaki dari Indonesia. Maka saya yakin dan percaya itu semua akan terjadi atas kita. Jadi kalau orang bertanya ke saya akan akhiri dengan ini. Kalau orang bertanya ke saya, apakah hal yang terbaik saat ini yang dapat kita pikirkan? Pikirkan bahwa di rumah saja itu lebih baik daripada di luar rumah, kecuali kalau memang mendesak-mendesak amat. Pakai masker itu lebih baik daripada tidak pakai masker. Tidak salaman dengan orang itu lebih baik daripada salaman sekarang ini.
Tidak mudik itu jauh lebih baik daripada mudik. Tinggal di rumah jauh lebih baik daripada tinggal di luar rumah. Oleh karena itu, lihatlah apa yang dapat kita lakukan dengan abdi saat kita lagi di karantina seperti sekarang ini. Saya berharap ini semuanya akan menjadi bahan pemikiran kita, bahan renungan kita yang akan kita terus pikirkan sampai menjadi sebuah kenyataan, sehingga kita akan mendengar kabar pengumuman resmi dari pemerintah bahwa COVID-19 selesai dari bumi Indonesia. Tidak lagi season 2, apalagi season 3 COVID-19 di berbagai penjuru dunia. Tidak ada lagi. Kita akan berkata, kita tidak akan mengizinkan itu semuanya. Kita akan terus berpikir bahwa tidak akan ada lagi session-session berikutnya di COVID-19 ini. Cukup satu session ini saja. Satu session ini saja sudah merepotkan, apalagi pakai session-session lagi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya. Terima kasih atas sumbangsi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.